Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Deis dari SMA Stella Duce 1, Yogyakarta. Dewan juri yang terhormat, tim lawan yang saya banggakan, dan para hadirin yang saya cintai, di sini saya selaku pembicara pertama tim pemerintah dengan mosi perdebatan bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Saya selaku tim pemerintah sangat setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Menurut Howard Gardner, setiap manusia memiliki 9 kecerdasan yang berbeda. Mereka memiliki talenta mereka sendiri-sendiri. Menurut Howard Gardner, kecerdasan yang pertama adalah kecerdasan verbal linguistik, yang kedua adalah kecerdasan logis matematis, yang ketiga adalah kecerdasan spasial visual, yang keempat adalah kecerdasan kinestetik jasmani, yang kelima adalah kecerdasan musikal, yang keenam adalah kecerdasan intrapersonal, yang ketujuh adalah kecerdasan interpersonal, yang kedelapan adalah kecerdasan naturalis, yang kesembilan adalah kecerdasan eksistensial. Yang pertama adalah kecerdasan verbal linguistik, yaitu kemampuan berbahasa yang baik. Yang kedua adalah kecerdasan logis matematis, yaitu kemampuan seseorang untuk berhitung. Yang ketiga adalah kecerdasan spasial visual, yaitu kecerdasan untuk berimajinasi. Yang keempat adalah kecerdasan kinestetik jasmani, yaitu kecerdasan untuk berkoordinasi anggota tubuh. Yang kelima adalah kecerdasan musikal, yaitu kemampuan untuk memahami hal-hal yang berhubungan dengan musik. Yang keenam adalah kecerdasan eksistensial, yaitu kemampuan untuk mengolah pertanyaan filsafat. Yang ketujuh adalah kecerdasan intrapersonal, yaitu kemampuan untuk memahami kelemahan, kekuatan diri kita sendiri. Yang kedelapan adalah kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan bersosialisasi, berempati kepada orang lain. Yang kesembilan adalah kecerdasan naturalis, yaitu kemampuan mengenali lingkungan di sekitar alam. Jadi, setiap manusia dianugerahi kemampuan yang berbeda-beda. Kuliah adalah masa yang penting untuk menentukan profesi. Dan profesi itu akan berkembang maksimal ketika sesuai dengan talenta yang kita miliki. Jika seseorang bekerja sesuai dengan talentanya, dia akan memperoleh rasa puas dan gembira, sehingga pekerjaannya akan maksimal pencapaiannya. Contohnya, ada seorang yang pandai di bidang kinestetik jasmani seperti Cristiano Ronaldo. Dia sukses secara finansial dan profesi karena ia mengembangkan bakatnya bermain bola dari kecil. Jika tes masuk universitas berdasarkan talenta, beberapa keuntungan akan kita dapatkan. Yang pertama, kita akan menemukan lebih banyak orang yang berbakat di bidangnya untuk berkembang demi kemajuan bangsa. Contohnya adalah Habibie. Habibie adalah orang yang berbakat di logis matematis. Dengan kemampuannya, dia mampu membantu Indonesia berkembang dengan pengetahuannya di bidang pesawat. Yang kedua, nama Indonesia akan semakin dikenal di seluruh dunia dari para mahasiswa yang berkembang maksimal di talentanya. Ini bisa kita simpulkan dari para mahasiswa-mahasiswa yang menang di Olimpiade. Yang ketiga, setiap bidang usaha akan mendapatkan tenaga kerja yang siap dengan kapasitas yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dengan memiliki kemampuan talenta yang spesifik, maka perusahaan akan mudah menempatkan tenaga kerja dengan posisi yang tepat. Dengan tes masuk berdasarkan talenta, maka para mahasiswa akan berkurang kemungkinan untuk gagal studi. Mereka secara spesifik telah memilih bidang yang mereka sukai dan sesuai dengan talentanya. Dengan melakukan apa yang Anda sukai, semua akan jadi lebih mudah. Ketika pada akhirnya Anda berhasil membuat karya yang bernilai tinggi, akan ada kepuasan tersendiri yang tidak akan bisa kita dapatkan dari hal lain. Orang yang bekerja sesuai dengan passion-nya akan lebih memiliki motivasi untuk mengembangkan diri, sehingga secara otomatis hasil kerjanya akan terlihat lebih maksimal. Seperti kita tahu, saat ini penerimaan mahasiswa masih berdasarkan tes masuk atau nilai rapot. Kondisi ini membuat orang berlomba-lomba untuk menaikkan nilai rapot di semua mata pelajaran. Kemudian, apa akibatnya? Pertama, kadang orang begitu sibuk sehingga melupakan bakat atau talentanya. Yang kedua, menciptakan situasi tidak adil di mana orang akan melakukan semua hal untuk memperoleh nilai yang bagus. Sebagai tim pemerintah, saya sangat setuju bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada
hasil nilai atau tes akademik karena ini memiliki banyak keuntungan. Sekian dan terima kasih.